حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmat-Nya, sehingga siang hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan rangkaian ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di era ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menjadi rasul, ada langkah-langkah yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun sebuah peradaban. Dan itu diungkapkan oleh Allah di dalam surah yang ke-62, yaitu surah Jum'ah pada ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dia Allah yang telah mengutus fil ummiyina, dari kalangan orang-orang yang ummi, orang-orang yang mereka tidak pernah mengenal kitab, baik itu Taurat maupun Injil. Diutus dari kalangan orang yang ummi itu rasulan, seorang rasul minhum, dari kalangan mereka. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus menjadi nabi itu yatlu alaihim. Beliau membacakan ayat-ayat Allah. Yatlu alaihim ayatih. Beliau membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya, kepada masyarakat orang-orang Quraisy kala itu, di mana beliau tidak hanya sekedar membacakan ayat-ayat, tetapi memberikan sebuah pemahaman terhadap ayat-ayat yang dibaca itu.
Yang kedua adalah yang dilakukan oleh beliau wa yuzakkihim. Beliau mengajak agar supaya mereka membersihkan diri dari kotoran-kotoran kejahiliaan dengan mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara untuk memantapkan akidah yang telah ditancapkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlahan tapi pasti mereka mampu membersihkan diri mereka terhadap kebiasaan di zaman jahiliyah. Warrujza fahjur. Terhadap segala tindakan yang kotor, fahjur, maka hengkanglah, pergilah, tinggalkanlah. Yang ketiga itu adalah yang dilakukan oleh Rasulullah wa yu'allimuhumul kitab. Dia Rasul itu mengajarkan kepada mereka orang-orang Arab, suku Quraisy, kala itu adalah mengajarkan sebuah kitab. Dari awal hingga akhir apapun yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya diajarkan kepada mereka sehingga mereka mengerti esensi daripada ayat-ayat Allah, kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah Al-Qur'an. Wal hikmah, dan diajarkan kepada mereka yaitu suatu hikmah. Hikmah yang dimaksud itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hikmah atau sunnah Rasulullah al-hadis itu adalah sebagai bayan, sebagai penjelas tentang ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran yang masih ijmali, yang masih global. Lalu kemudian tafsili, diperinci, diterangkan secara terperinci di dalam Al-Hadis. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kemudian Rasulullah melakukan ini terus-menerus, maka Allah menyatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan tidaklah mereka min qablu dari sebelumnya, sebelum mereka menerima risalah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lafi dhalalim mubin, sebelumnya mereka sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sehingga peradaban yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahap Makkah, periode Makkah, Rasulullah itu adalah memantapkan, mentancapkan nilai-nilai akidah dan akhlak. Baru kemudian berikutnya adalah pada periode Makkah, itu kemudian menerapkan tentang unsur-unsur ibadah kepada mereka, orang-orang yang ada di Madinah atau kaum muslimin yang ada di Madinah kala itu. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga masyarakat Arab yang kala itu adalah masyarakat yang tidak pernah dilirik oleh dunia internasional, masyarakat yang terabaikan oleh dunia internasional, tetapi ketika dipimpin oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi masyarakat yang berperadaban, yang menjadikan gentarnya negara adik kuasa kala itu, yaitu Persia dan Romawi. Hadirin yang berbahagia, sekalipun di zaman itu ada dua negara raksasa, yaitu Persia yang sudah luar biasa kemajuannya, dan kemudian ada Romawi yang kala itu Persia dipimpin oleh Kisra, lalu kemudian Romawi itu adalah dipimpin oleh Heraklius. Tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengantarkan masyarakat daulah Islamiyah menjadi masyarakat yang merdeka, yang tidak pernah mau untuk didikte oleh negara-negara manapun. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat kepada Kisra, kepada Heraklius, dan kepada wilayah-wilayah yang lain agar supaya mereka tersebut itu berislam. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membangun peradaban kurang lebih 23 tahun, tetapi itu adalah menggetarkan terhadap
negara adik kuasa. Apa yang kemudian ditanamkan oleh Rasul? Tentunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban ini adalah di atas wahyu. Yang kedua itu adalah nilai-nilai yang ditanamkan oleh Rasul itu adalah sebuah kejujuran. Tidak ada kepalsuan-kepalsuan. Maka ketika peradaban itu adalah dibangun di atas sebuah konsep kejujuran, maka produk-produknya itu akan bisa disaksikan oleh generasi-generasi berikutnya. Tetapi kalau sekiranya sebuah peradaban itu dibangun di atas kepalsuan, di atas kedustaan, maka mereka telah hancur sebelum bisa disaksikan oleh generasi-generasi berikutnya. Hadirin yang berbahagia, peradaban yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah berbasis ilmu. Sehingga ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan atau atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia min 'alaq, dari sesuatu yang nempel ke dinding rahim, yaitu zigot. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Iqra, dan Tuhanmu itu adalah al-akram yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Tuhanmu yang maha mulia tersebut yang mengajarkan manusia dengan pena. Dengan itu kemudian 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka Allah dengan melihat manusia yang mau membaca dan membaca, Allah akan ajarkan kepada manusia hal-hal yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Para jemaah sekalian, sehingga ketika ayat-ayat itu dibacakan semenjak turunnya surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5, maka kemudian budaya literasi, budaya membaca, budaya keilmuan itu adalah hal yang melekat pada diri sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka adalah kumpulan orang-orang yang beriman yang memiliki isi di dalam otaknya ilmu yang luar biasa. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu penting itu peranan daripada keilmuan. Kejujuran kalau sekiranya tidak dibarengi dengan keilmuan, maka tidak menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Begitu juga kalau sekiranya keilmuan tidak dibarengi dengan sebuah kejujuran, maka akan berakhir sebuah kebinasaan, kehancuran. Tetapi apa yang diletakkan, dasar-dasar yang diletakkan oleh Rasulullah Muhammad SAW membangun peradaban berasaskan kejujuran dan keilmuan yang berbasis wahyu. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga apa yang terjadi, masyarakat Arab jahiliyah yang dibangun oleh Rasul dengan konsep atas dasar wahyu tadi itu, atas dasar kejujuran itu, maka dikatakan oleh Allah, kuntum khaira ummah. Kalian itu adalah sebaik-baik ummah. Ukhrijat linnas, yang layak untuk ditampilkan untuk manusia. Karena kalian itu ta'muruna bil ma'ruf, kalian senantiasa menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian senantiasa mencegah manusia dari melakukan kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian senantiasa melandasi itu semuanya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga puncak peradaban manusia itu adalah yang pernah digapai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan kuntum khaira ummah, dan dalam hadisnya beliau menyatakan khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi itu adalah generasi di eraku. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi-generasi yang datang setelah itu. Generasi-generasi berikutnya yang datang setelah itu. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian bagaimana solusinya
ketika kita berhadapan dengan peradaban modern yang sekarang ini dunia itu seolah-olah tidak ada sekat sama sekali. Orang per orang bisa mengambil data orang lain dengan begitu bebasnya. Orang itu begitu gampang mengacak-ngacak data perusahaan ini, pemerintahan ini, dan sebagainya dengan daya retas yang luar biasa. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan kondisi yang semacam itu? Pertama itu adalah mantapkan keimanan. Mantapkan keimanan. Ketika keimanan kita tersebut itu tidak mantap, sekali lagi kita akan goncang dihadapkan dengan nilai-nilai peradaban modern ini. Kita akan hanyut dalam sebuah kebinasaan, akan hanyut dalam sebuah arus gelombang kerusakan itu. Sebagaimana anak-anak kita sekarang, begitu modernnya era komunikasi HP ini, apa yang terjadi? Anak-anak kita ini seolah-olah enggan untuk berkenalan, berkomunikasi dengan orang lain. Anak-anak kita menjadi generasi yang merunduk bukan karena ilmunya banyak, tetapi dia asyik dengan telekomunikasinya ini. Kenapa? Karena iman tersebut itu tidak ditancapkan sehingga dia lebih mencintai alat komunikasi dibandingkan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang harus kita tanamkan sebagai kepala keluarga untuk anak-anak kita, bagaimana kemudian menancapkan akidah mereka. Sehingga kalau saya pinjam di dalam istilah Pancasila, yang pertama itu adalah menanamkan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ketika akidah orang itu adalah tidak dibarengi dengan kesyirikan, maka yang kedua akan muncul kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kemudian orang tersebut tidak memiliki akidah yang kuat, maka mustahil dia akan menjadi manusia yang adil dan beradab. Sebagaimana yang sekarang ini yang terjadi. Banyak orang pinter, tetapi kemudian negeri ini bukan tambah makmur, tetapi tambah hancur. Kenapa? Karena akidah mereka tersebut itu hancur-hancuran. Mereka itu adalah berpesta dengan melakukan korupsi sana-sini, tetapi kemudian tanpa menghiraukan. Pertama itu adalah tentang kebaikan lingkungan. Bahkan ketika ada orang yang kemudian protes bagi orang yang melakukan pembalakan terhadap sumber daya alam ini, maka dikatakan itu adalah Wahabi. Orang yang semacam ini adalah orang yang melakukan sebuah pernyataan yang di atas kebodohan yang jauh daripada keimanan. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi bahwa akidah harus dimantapkan dalam generasi anak-anak kita ini. Ketika ketuhanan yang Maha Esa, maka kemudian yang kedua akan muncul kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi sekarang ini banyak orang yang biadab dibandingkan orang yang beradab. Keputusan-keputusan di DPR maupun MPR tidak berpihak kepada kemakmuran rakyat, akan tetapi adalah berpihak pada kantong-kantong mereka. Kenapa? Akidahnya tersebut itu kosong. Para jemaah sekalian, sehingga ketika kemudian ketuhanan yang Maha Esa itu sudah menancap akidah, sudah menancap, muncul kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang tiga itu adalah persatuan Indonesia. Sekarang terjadi terkoyak-koyak. Persatuan ini dikarenakan berawal dari lemahnya akidah yang kemudian memunculkan kebocoran dana atau kebocoran APBD di mana-mana. Luar biasa. Orang sekarang ini lagi bancaan. Kenapa? Mereka tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan akidahnya lemah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, cara menghadapi tantangan peradaban modern ini adalah dengan menanamkan konsep kejujuran. Ketika kebohongan itu menjadi panglima di dalam bergerak, maka kehancuran itu pasti akan terjadi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Alaikum bis-sidqi." Tetaplah kalian pada sebuah kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan menghantarkan kondisi-kondisi yang baik, kebajikan-kebajikan di sana sini akan merata, akan terwujud. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebajikan-kebajikan itu akan menghantarkan kepada surga atau menghantarkan suasana surgawi yang nyaman. Sebaliknya kata Nabi, wa iyyakum wal kadzib, jauhilah olehmu dusta. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dusta itu hanya mengantarkan kepada keburukan-keburukan. Generasinya jadi buruk. Ketika kemudian pemimpinnya itu buruk, maka di bawahnya pun juga akan jadi buruk. Generasinya akan menjadi buruk. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan-keburukan itu hanya mengantarkan kepada neraka atau akan memunculkan kondisi-kondisi seperti neraka yang mengerikan. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kejujuran ini menjadi barang yang langka saat ini, bahkan di negeri kita. Orang yang jujur justru dimusuhi, dikarenakan mereka takut ketika orang yang jujur itu membongkar daripada kebohongan-kebohongan mereka. Dan kehancuran di negeri ini begitu sistemik, dikarenakan kebohongan itu begitu sistemik. Mudah-mudahan pemerintah yang ada saat ini diberi kekuatan oleh Allah, hidayah oleh Allah, untuk kemudian melangkah menata negara ini yang memiliki sumber daya yang luar biasa. Mudah-mudahan mereka dikasih oleh Allah kekuatan untuk istiqomah di atas sebuah kejujuran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka Raufur Rahim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma barik lana wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma arhamna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma akrimna wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin alladzina yuharibuna ikhwanana al muslimin aina ma kanu ya rabbana ya Allah.
Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar.